Nah, jadi Om Mani Padme Hum ya. Om Mani Padme Hum. Oh, dia mantra Tibet ya. Mantra Tibet. Salam ke permata di bunga teratai. Jadi dipahami dulu, nanti jadi lalu pahami juga manfaat mantra ini untuk apa. Jadi ternyata mantra ini kalau dari internet nih Pak, kalau dari internet itu dia gunanya untuk ini nih. Nah ini manfaatnya itu, nah ini manfaatnya. Jadi memurnikan orang dengan makhluk-makhluk lain lah. Itu pemurnian dari jiwa yang akan membantu kita mencapai penerangan. Jadi kalau kita sudah tahu filosofinya, nanti pada saat kita mengucapkan itu kita sudah tahu tuh, dan pemahaman kita jadi lebih dalam tentang hal itu gitu. Itu kayak gitu. Atau silakan Bapak membuat satu afirmasi yang mudah aja, yang mudah maksudnya terpahami dalam bahasa Indonesia. Misalnya contoh begini, Bapak mengulang-ulang kata, semoga semua makhluk bahagia 10.000 kali. Gitu. Jadi bayangkan bahwa dalam satu kata itu terucap, tersebar 10.000 kata sekaligus. Nah itu nanti karena kita memahami bahasanya, memahami artinya, memahami tujuannya, nanti itu lebih mudah bekerja. Atau yang seperti dibuatkan itu tuh, ada satu teman kan buatin, saya lupa apa ya yang dia tulis ya, sebentar. Oh ya ini, berkat Tuhan yang suci dan murni selalu menyertai, menemani, dan menjaga hidupku. Itu kalau diulang-ulang, itu juga bagus juga kalimat itu. Saat fokus pada pusat mata, muncul warna-warna bergantian. Iya, itu bagus. Warna-warna. Itu salah satu manifestasi. Cuma jangan jangan melekat ya. Jangan melekat dengan warna-warna itu. Maksudnya, jangan merasa bahwa warna-warna itu tuh kalau ada saya merasa lebih baik, kalau tidak ada saya merasa tidak lebih baik, jangan kayak gitu. Jadi pokoknya sensasi apapun dilewati aja, dilewati, jangan melekat, dilewati. Kayak gitu. Soalnya kalau kita melekat bahaya itu. Kalau kita melekat bahaya. Pokoknya kita meditasi aja, meditasi aja. Hmm, Cobalah untuk bermeditasi lebih lama dan lebih lama lagi, bermeditasi lebih lama dan lebih lama lagi. Oh, jangan lupa sebelum meditasi berdoa dulu ya Bapak Ibu. Kecuali kalau meditasinya sudah merupakan kalimat doa kayak tadi itu. Pak Toyo, saya pernah mengalami em, distant Di healing sini. ya. Hmm, Jadi distant healing itu dikirim energi dan kemudian badan saya berasa seperti naik bajai. Saya sadar itu berarti ada blok-blok. hmm, Kemudian ya itu beberapa tahun yang lalu. hmm, Kemudian awal tahun ini saya kena COVID. Waktu badan saya di titik rendah, ada orang yang menawarkan begitu di grup-grup Facebook. Salah hmm, satunya menawarkan silakan channeling ke saya begitu. Nah, waktu itu badan saya tuh sedang lemah-lemahnya dan saya channeling ke dia, tiba-tiba kaki saya tuh terasa seperti terangkat, Pak. Jadi hmm, saya saya langsung hentikan karena saya takut kalau itu yang apa kundalini dan sebagainya itu, Pak. Jadi kalau seandainya hmm, saya sedang sendiri dan tiba-tiba terbangkitkan, eee, menghentikan, meditasi itu
segera itu baik atau dibiarkan saja dulu untuk, eee, kundalini naik gitu, Pak? Diafirmasi, Bu. Jadi misalnya contoh kalau Ibu mau channel lagi, aku niatkan untuk channeling dengan energi positif yang ada di orang ini. Jadi kita sudah arahkan dulu pada saat kita channeling, channeling kemana gitu. Jadi jangan 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 cuma bilang on doang gitu atau terhubung, jangan bilang begitu. Tapi terhubung dengan apanya, dengan apanya kan lebih jelas. Saya biasanya cahaya ilahi melalui orang, melalui ya channeling orang tersebut, begitu? Atau mesti Ya, ditegaskan lagi? bisa Bisa. cahaya ilahi ya. Iya, Cahaya ilahi maksudnya cahaya ilahi yang bentuknya seperti itu. Tapi bisa lebih diperjelas lagi dengan begini misalnya. Cahaya ilahi yang berasal dari Tuhan. Kayak gitu. Jadi itu lebih lebih apa? Lebih lebih konkret, lebih jelas lagi gitu. lebih spesifik, ya baik, Pak. Ya. Dan menghentikan itu bisa boleh langsung begitu atau sebaiknya, Apa tuh dibiarkan biasanya? saja? Biasanya kalau Ibu mutusin, Ibu bilang apa? Ya, apa namanya, selesai begitu aja, Oh, bisa. putus, cut. Bilang aja, bilangnya gini dalam hati afirmasi lagi. Aku niatkan atau bilang aja begini, terima kasih sudah cukup. Sekarang saya akan memutuskan koneksi dengan apa itu atau siapa kalau Bapak Orang Ibu tahu tersebut, namanya. ya, baik baik. Ucapkan terima kasih udah putus. Ya, baik. Terima kasih banyak, Pak Toyo. Apa bahaya kalau melekat? Kalau melekat kita ingin itu Pak, lalu kita merasa kalau kita tidak dapat itu merasa tidak lebih baik aja sih. Ya biasalah. Kadang-kadang kita meditasi merasa hening, lalu ketika kita meditasi berikutnya kita pengen merasa hening lagi, tiba-tiba perasaannya beda. Kayak gitu. Jadi jangan melekat dan sebenarnya tidak perlu melekat sih. Kan semua proses. Mungkin pada saat Bapak sedang merasa hening, saat itu Bapak banyak doa, banyak bertemu orang baik. Jadi akumulasi energi positif gitu. Jadi begitu meditasi, tek hening. Atau bisa jadi misalnya kan kita doa bersama ya. Misalnya saya pemimpin doanya. Nah, kebetulan saya energinya lagi bagus. Jadi Bapak merasakan energi yang bagus juga gitu. Cuma sekali lagi kalau soal energi dan lain-lainnya manifestasi gitu, kita yang real-real aja. Lebih baik energinya sedikit tapi bertambah setiap saat. Bertambah setiap saat. Daripada energi banyak terjatuh. Tinggi jatuh gitu itu bahaya. Oke Pak, terima kasih Pak. Itu kayak gitu. Oh, lebih ya ibaratnya kalau nilai ya jangan langsung dapat nilai 8 lalu dapat 6 enggak 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 gitu. Perkembangannya pelan-pelan aja tapi lebih pasti. Makanya kalau meditasi itu tidak usah diatur nafasnya, santai aja, biarkan nafas mengalir secara alami. Soalnya kadang-kadang nafas kadang-kadang lega, kadang-kadang tidak lega, kadang-kadang lega. Jadi biarkan nafas alami aja. Siapa bilang nggak asik sakti sendiri? Itu asik banget. Justru kebanyakan begini, Ties. Saya banyak punya teman yang hebat, tapi tidak menemukan partner yang hebat. Jadi saya ulangi nih, saya punya banyak teman hebat, tapi tidak menemukan partner yang hebat. Karena apa? Karena kalau kita menikah itu energinya harus ketemu. Kalau nggak bisa. Nggak bisa. Makanya eh, kamu harus perlahan sadar bahwa kamu hebat itu. Nanti akan ketemu dengan orang yang hebat. Tapi jangan memilih ya. Jangan memilih. Karena ntar ya terhubung aja gitu. Terhubung. Kalau kamu mulai memilih, iya kalau energi dia baik. Kalau energi dia nggak baik, nggak bakal ketemu kalian. Begini energinya.
Ini kamu, nih dia. Atau nih dia, nih kamu. Hmm. Kalau kamu memilih ya. Tapi kalau tidak memilih, ntar akan dituntunkan, akan dijodohkan oleh alam Tuhan gitu. Dan percayalah, segala sesuatu yang datang dari Tuhan adalah yang terbaik. Percayalah. Kalau kamu ingin bersinergi, kalau ingin bersama-sama ya, kalau ingin bersama-sama tuh nanti jodoh kamu adalah guru kamu. Kayak gitu. Jadi santai aja yang tadi saya bilang, kita berkembangnya semakin baik aja. Semakin baik, semakin beruntung, semakin sehat. Nah, kita itu aja tuh. Perkembangan kita itu aja. Jadi perlahan-lahan, perlahan-lahan kita pasti mengalami naik turun, perlahan-lahan, perlahan. Sampai kita menganggap naik turun itu biasa lah itu. Jadi kita tidak terpengaruh apakah sedang naik atau sedang turun. Ini gitu. Nggak salah, nggak salah. Karena kamu bisa aja berpikir begitu dan boleh-boleh aja berpikir begitu. Nggak salah. Nanti kan, oh, tapi nanti dihitung ya, Tias ya. Because when we want more, we have to have more. Jadi pada saat kita menginginkan lebih, kita harus berlebih. Jadi eh, nanti pada akhirnya dalam kedewasaannya tidak perlu harus lebih sebenarnya. We just need someone who can love us as we are. Kita hanya butuh seseorang yang bisa mencintai kita apa adanya kita. Jadi bukan ada apanya kita gitu. Sekali lagi kita butuh seseorang yang mencintai kita apa adanya kita, bukan ada apanya kita. Nah, itu bersama dengan apa adanya, itu ntar kita bisa jadi hebat itu. Pasangan kita juga bisa jadi hebat. Karena kita saling menerima kekurangan dan menghargai kelebihan. Itu yang penting sebenarnya. Seberapa jauh kamu bisa menerima kekurangan kamu dan menghargai kelebihan kamu. Kalau kamu bisa begitu kan kekurangan nggak bisa dibilang kekurangan lagi. Semua jadi kelebihan. Nah, itu juga kayak gitu. Nah, harus juga ingat bahwa manusia itu bukan robot. Jadi, uh, maybe we just love ourselves gitu. Mungkin kita mencintai seseorang sesuai dengan gambar pikiran kita gitu. Jadi begitu kita ketemu seseorang yang sesuai dengan apa yang kita mau tuh, misalnya kita pengen 5 hal, tiba-tiba kita menemukan pada orang ini, jodoh gua nih, jodoh gua kayak gitu. Padahal sebenarnya we never love, kita, kita tuh nggak pernah mencintai orang itu, tapi kita mencintai gagasan kita tentang satu pasangan yang ideal gitu. Jadi kita mencintai gagasan kita, itu yang bahaya, bahaya. Jadi seandainya memungkinkan gitu ya, ya kita nggak usah jadi orang lain, jadi diri kita aja. Lalu ntar ajaib, ada seseorang yang bisa menerima diri kita apa adanya. Wah, kalau udah begitu luar biasa itu. Luar biasa. Kita juga bisa menerima dia apa adanya gitu, dengan segala kekurangannya, dengan segala kelebihannya gitu. Kita memahami kekurangannya dan menghargai kelebihannya. Wah, itu mantap. Program untuk setiap harinya 2 jam, tiap hari selama seminggu. Boleh, Bu. Tapi perhatikan afirmasinya ya, Bu. Kalau Ibu bilang dengan aku niatkan, berarti siapa yang menjalankan program itu? Berarti Ibu. Tapi beda kalau misalnya depannya misalnya Ibu bilang, berkat Tuhan bantu untuk, itu beda, itu rumusannya. Saya tulis deh. Aku niatkan, itu energinya energi sendiri, energi kita pribadi.
Tapi kalau kita bilang dengan berkat Tuhan bantu, berarti berkatnya dari mana? Dari Tuhan. Dan apakah karakteristik energi dari kita dan dari Tuhan berbeda? Iya berbeda. Berkat dari Tuhan itu dia tuh bekerja dengan sesuatu yang kita nggak ngerti. Bagaimana sistem kerjanya, bagaimana bekerjanya, bagaimana membuat baik hidup orang yang kita doakan, gitu. Atau hidup kita, kan lewat kita kan berkat Tuhan ya kan. Berarti kalau lewat kita nanti energinya juga akan beda. Karena kita lewat, karena energi berkat Tuhan itu lewat kita dulu baru ke pasien. Itu nanti akan mengubah kita juga itu. Nah, jadi kayak gitu. Jadi hati-hati dengan afirmasi, Bapak Ibu harus sangat paham dengan afirmasinya, bagaimana membuat afirmasi yang baik, dan bagaimana membuat afirmasi itu bermanfaat dan berdaya guna. Itu seperti doa Bapak Ibu. Kalau saya bilang sama murid saya ya, kamu jangan berdoa supaya nilai kamu bagus, jangan. Berdoalah supaya kamu rajin, berdoalah supaya kamu tidak mudah putus asa. Berdoalah supaya kamu konsisten untuk menjadi seorang yang lebih baik. Nanti hasilnya apa? Nilai kamu bagus, salah satunya. Jadi energi dalam tubuh kita mengalir tidak stagnan. Tergantung Bu, tergantung orangnya. Kan energi ibu dan saya kan beda levelnya. Tapi jangan mengharapkan ibu memakai afirmasi seperti yang saya pakai dengan kata aku niatkan ya. Jadi kita cari bentuk yang sama aja energinya. Berkat Tuhan bantu apa? Kayak gitu. Kalau api putih kan memang kita sudah punya energinya kan. Kalau api putih itu beda. Kita sudah punya energinya dan energi api putih semakin banyak dipakai untuk penyembuhan. Misalnya di sini misalnya. Aku niatkan untuk mengalirkan energi api putih untuk membuat seluruh kotoran di mukaku, kepalaku menjadi lebih sembuh selama 2 jam ke depan. Lalu nanti ibu bisa tahan. Lalu misalnya kalau ibu udah nggak tahan, ibu tinggal bilang lagi, aku niatkan walaupun aku menghentikan latihan ini, energi api putih terus mengalir, membersihkan semua kotoran di kepalaku selama 2 jam ke depan. Udah ada di akhir. Nah, pada saat di akhir ini, selama 2 jam ke depan, energi api putih membersihkan terus. Kayak gitu. Eh, kita harus punya sesuatu baru mengalirkan. Jadi jangan mengalirkan energi, tapi kita tidak meditasi. Kalau kita mengalirkan energi tapi kita tidak meditasi, pertanyaannya adalah energinya dari mana? Jadi lebih sulit sebenarnya. Maksudnya pemahaman tentang aku niatkan energi pribadiku itu lebih sulit, lebih beresiko. Tapi kalau misalnya untuk penyembuhan diri sendiri, oke. Okay. Kalau penyembuhan untuk orang lain, kita butuh energi yang lebih, lebih. Karena kan kita harus menyesuaikan dengan kondisi orang lain itu. Kayak gitu. Atau Ya. kalau dengan apa berkat Tuhan mengalir, ya. Hmm, Misalnya, hmm, misalnya pasien distant healing hmm. satu orang dengan dua orang, apakah dalam dalam artian begini, kalau healing satu orang kan berarti energi 100%. Dan kemudian healing dua orang, apakah itu artinya 50-50 ataukah dua-duanya 100%? Begitu, Pak. Pertanyaannya adalah, berkat Tuhan itu energi ibu bukan? Bukan, berkat Tuhan energi Tuhan. Iya. Yang berkat dari berarti dua-duanya Kalau 100%.
Tetapi kalau aku niatkan, Itu terserah berkat Tuhannya, Bu. oh, baik baik baik. Berkat Tuhan belum tentu bekerja pada pada semua orang, belum tentu. Bukan karena berkat Tuhannya tidak mau ya, tapi kadang-kadang orangnya tidak reseptif. Misalnya contoh, seorang yang sangat negatif, ketika dia mendapatkan berkat Tuhan, dia pertama-tama tidak akan merasa hebat dulu, enggak. Tapi dia akan merasa terganggu malah, ini ada satu energi lain nih, yang gue nggak kenal gitu. Karena dia terbiasa negatif. Jadi begitu energi berkat Tuhan turun, kadang-kadang itu jadi gangguan buat dia. Kan sifat berkat Tuhan kan salah satunya mendamaikan. Jadi begitu ada orang yang emosi, kena berkat Tuhan, dia bingung ntar. Ini kok biasanya gue marah, jadi nggak marah ya? Oh jangan-jangan gue ada apa-apa nih. Dia bisa aja berpikir seperti itu. Tapi ya jangan kapok. Ya kita dalam dalam mencoba untuk menyembuhkan diri sendiri dan menyembuhkan orang lain, jangan pernah kapok, jangan kalah sama penyakitnya. Jadi ibaratnya contoh gini, kalau mau sembuh kan harus minum obat. Ya jangan malas minum obat. Jangan kalah sama penyakitnya gitu, terus minum obat. Nah, pada saat kita minum obat kan ada dampak ke penyakitnya kan. Penyakitnya semakin lemah kayak gitu. Lalu kalau ibu merasa ibu belum pro, jangan terlalu pakai program. Programnya program-program sederhana aja. Ya maksimal energi mengalir 2 jam lah. Jangan energi mengalir selama 24 jam penuh. Jangan kayak gitu. Nanti akan lebih terasa ada tidak ada energinya. Karena kita belum sampai pada kapasitas seperti itu. Ini cakra mahkota ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu. Kadang-kadang terbukanya sebentar. Ini saya hilangin dulu. Kadang-kadang cakra mahkota cuma terbuka segini. Tapi semakin kita banyak meditasi, nanti cakra mahkota terbukanya segini. Nanti cakra mahkota terbukanya segini. Tergantung. Ada yang segini terbukanya. Jadi pada saat cakra mahkota terbuka segini, energi masuk lebih besar. Berkat Tuhan lebih besar. Kalau segini bukan berarti berkat Tuhannya mengecil, enggak. Tapi kapasitas kita untuk menerima berkat Tuhan sedikit. Kayak gitu. Tapi nggak apa-apa. Kenapa saya nggak bahas ini? Karena tidak penting. Yang penting adalah mengalirkan berkat Tuhan aja terus. Mengalirkan berkat Tuhan, mengalirkan berkat Tuhan. Bapak Ibu bisa latihan seperti ini. Lalu afirmasi, berkat Tuhan mengalir lewat kedua tangan kiriku, tangan kananku. Lalu dirasakan. Nah itu nanti kalau udah mulai terasa ya, udah akumulasi berkat Tuhannya sudah semakin hebat. Jadi berkat Tuhan tuh membersihkan dulu yang di sini, membersihkan dulu yang di sini. Kalau ini udah bersih, nanti berkat Tuhan akan mengalir lebih mudah gitu, lebih mudah. Lalu kalau misalnya merasa apa, merasa eh, energinya masih kotor, Bapak Ibu boleh begini selama 1 menit atau 30 detik lah, 30 detik begini, 30 detik. Itu nanti bersih lagi tuh energinya. Terus nanti alirkan lagi berkat Tuhan mengalir. Nanti habis itu selama 30 detik kalau udah diputar-putar lagi. Itu latihan-latihan awalnya gitu. Tapi kalau sudah pakai iman, wah, ya gitu. Pelan-pelan ya Bu. Pelan-pelan kalau Ibu rajin pasti bisa. Pelan-pelan. Pak Toyo. Iya Bu. Ya, saya oke, saya udah beberapa bulan ya Pak melakukan ini apa distance healing ini ya.
Saya nggak nyebutnya healing, tapi lebih menyebutnya sebagai energy treatment ke teman-teman, karena saya bukan healer, Mmm, bukan certified healer, just in case. Tetapi yang, dialami teman-teman memang pernah saya lakukan juga yang teman, apa namanya, sakit fisik, pernah dia merasakan, saudara ya waktu itu, tetapi kebanyakan yang mereka rasakan itu lebih ke ketenangan. Jadi yang fisik tuh kadang-kadang masih masih, apa namanya, masih ada dirasa sama mereka, berkurang tetapi masih dirasa. Nah, itu karenanya tadi saya tanyakan, saya bertanya mengenai, faktor apa saja. Kan, reseptivitas juga, dan di sini, banyak teori ya, jadi saya ingin yang, dari Bapak sendiri apakah ada juga hubungannya dengan karma-karma juga gitu, Kak. ada Bu, Makasih, Kak. semuanya ada, semuanya berhubungan Bu. Ya. Ibu Oti kan teorinya banyak ini. Teorinya banyak, sementara sementara nih meditasinya kurang nih kayaknya nih. Jadi Akhir-akhir ini agak kurang ya. teorinya banyak, meditasinya kurang. Sebenarnya dibalik Bu, meditasinya aja banyak, nanti pemahamannya banyak, bukan teorinya. Jadi teori dan pemahaman itu beda itu. Teori itu adalah sesuatu yang kita tahu, pemahaman adalah sesuatu yang kita pahami. Itu tadi, dalam teori itu terbatas, dalam pemahaman itu tidak terbatas. Dalam pemahaman, karena ada pemahaman lagi, ada pemahaman lagi, terus tidak terbatas. Jadi, jangan, bukan berarti teori tidak baik ya, teori kadang-kadang dibuat oleh orang yang sangat baik, karena dia memberikan petunjuk. Mmm, tapi, teori itu seperti membuat kapal, membaguskan kapal, memperbaiki kapal, tapi tidak pernah belayar. Yang paling penting itu berlayarnya itu, dan jangan lupa ketika Ibu sudah sampai tujuan, bahkan kapalnya pun harus ditinggalkan. Karena kalau kita sudah sampai tujuan lalu kita masih di kapal, kita tidak mencapai tujuan itu. Kita cuma tahu aja, "Oh, ini kayaknya udah deket lagi nih mau nyampe nih." Kayak gitu. Jadi gitu, eee, jadi memang lebih baik ya jam terbang itu jangan lupa sebenarnya mengapa ada banyak guru yang melarang prana dan reiki. Kenapa? Bik Karena kita lupa. Jadi sebenarnya pada saat kita di stand healing, kita izin dulu sama Tuhan, "Tuhan, aku akan membantu penyembuhan orang ini. Semoga apa yang aku lakukan tidak mengganggu takdir yang harus terjadi pada dirinya." Jadi kita tidak merusak takdir, dan ini akan datang pada dia dengan persetujuan Tuhan. Mudah-mudahan mengerti ya, mudah-mudahan. Jadi, Iya, harus eee, dipahami bahwa ibu hanya membantu, kalau membantu itu jangan berharap apa-apa, dan yang terutama adalah bapak ibu memang harus menjalani takdir yang akan bapak ibu lalui. iya, Pak, kalau itu takdir saya ya mengerti. Maksud saya, kita jangan sampai apa, ikut terlibat di dalam karma-karmanya dia. Ya, Eee, tetapi, tadi hari ini itu eee, ada yang mengajarkan, afirmasi atau doa ya, Pak, ya, yang menyebutkan, Tuhan, mmm, aduh sebentar tadi, gimana ya, eee, untuk membakar karma-karmanya dia, terjadilah menurut kehendak-Mu. Nah, apakah itu, boleh demikian, Pak? itu kontradiktif Bu. Iya, saya pikir kontradiktif, karena itu saya Kontradiktif. ingin ya konfirmasi, oke. Sebaiknya jangan dipakai sih, tapi kalau ibu mau tetap pakai, ya nggak apa-apa, itu tanggung jawab ibu ya. Sebaiknya jangan, karena begini Bu, yang harus
ditekankan adalah orang ini harus menjaga kesehatannya. Itu yang ditekankan, bukan menyembuhkan penyakitnya, bukan. Itu yang harus ditekankan. Apapun yang kita lakukan harus menyadarkan orang itu bahwa kamu harus menjaga kesehatan kamu sendiri. Karena penyakit ini bukan datang dari orang lain, penyakit ini datang dari dalam dirimu. Nah, kalau kita berhasil menanamkan itu, kita is okay lakukan healing karena dia sudah sadar. Dia sudah tahu bahwa ibaratnya gini, dia sudah tahu bahwa dia lengah, dia salah sehingga dia sakit. Dia makan gula banyak, kurang olahraga dan lain-lain. Dia tahu dia lengah dan dia berjanji bahwa setelah ini dia akan membuat hidupnya lebih baik. Kalau pemahaman itu sudah dapat, healing is okay. Tapi kalau kita healing penyakitnya, pertanyaannya adalah apakah penyakitnya itu akan datang lagi? Jadi sebenarnya kalau kalau penyakit itu masih akan datang, sebenarnya kita tidak menyembuhkan, tapi kita cuma menunda aja. Nah, menunda sesuatu yang harusnya datang pada dia dan terjadi dalam hidupnya dia, itu membuat karma baru yang akan menyusahkan kita. Saya kasih tahu satu secret yang para healer alami ya, Bu. Sebenarnya saya tidak pantas mengatakan ini sih. Jadi banyak para healer yang mengalami ketika dia menyembuhkan penyakit, lalu dia menukar karma sebenarnya. Dia menukar karma dalam arti, misalnya orang ini harus sakit selama 7 hari. Kita healing jadi 3 hari doang. Lalu, karena kita healing jadi 4 hari, 4 hari yang harusnya menjadi jatah karma itu akan menjadi jatah karma si healer. Nah, itu akan menyebabkan, maaf ya Bu ya, keluarganya berantakan. Hubungan dia dengan teman-temannya tidak baik. Hubungan dia dengan keluarganya tidak baik. Dia jadi emosional. Dan kadang-kadang seorang healer itu menjalani 2 kehidupan. Yang pertama, kehidupan sebagai seorang profesional healer. Yang kedua, real dalam duniawi. Kadang-kadang begitu. Jadi pesannya tidak tertangkap. Jadi sementara dia menyembuhkan orang lain, keluarganya berantakan. Kan jadi, sorry ya, bullshit. Ya, Jadi, jadi kalau jadi healer itu berarti juga ini, Pak, ya, kita mesti menabur karma baik juga sebanyak-banyaknya. Maksudnya untuk seandainya terjadi seperti itu bisa tertutup dengan karma baik yang lainnya, begitu ya, Pak? no, to become a healer, you must heal yourself first. Oh, itu iya, ya. Tetapi dalam dalam ini tadi konotasi yang Bapak tadi yang apa kita healing orang yang harusnya sakit 7 hari ternyata menjadi sakit hanya 3 hari dan yang 4 hari itu kan menjadi karma kita. Nah Hmm. untuk membakar karma itu berarti kita mesti berbuat kebaikan kan siapa tahu kita nggak sengaja melakukan hal tersebut gitu. Kalau misalnya Oh, yang lalu-lalu gitu kan tidak sengaja oh, berarti kita kan membakarnya kan dengan no, no, no. berbuat kebaikan tetap tidak bisa Pak ya. Eh, Membakar karma itu istilah yang harus diluruskan sih sebenarnya. Membakar karma ya. Menghapus karma Oh, apalagi menghapus karma, Bu. nggak bisa dihapus Nggak bisa. harus dibayar Ibu sudah, ya. Ibu sudah ditakdirkan tinggal di tempat Ibu sekarang. Apakah Ibu mau itu dirusak dengan Ibu terpaksa pulang? Kalau bisa enggak deh Pak. Iya. Karena soalnya sometimes ketika kita bilang karma bakar, kita memilih karma yang dibakar. Pertanyaannya adalah apakah kita Tuhan? Kita kita nih pada dasarnya sebagai manusia, Bu, kita memilih kita mau hidup seperti apa. Padahal Tuhan mau bukan kayak gitu. Tuhan mau apapun kehidupan kita, jalankanlah dengan kebaikan dan ketulusan. Tuhan itu mau itu. Dan pertama-tama jangan melanggar itu. So why we hate ourselves? Why we hate our life? Kenapa kita masih benci hidup kita? Kenapa kita pengen hidup kita berubah menjadi sesuatu yang kadang-kadang tidak berdasar gitu. Pertama-tama bukan itu dulu, tapi membangun satu pemahaman bahwa
apapun hidup kita ini datang dari Tuhan. Tuhan adalah sumber kebaikan dan pasti segalanya baik. Lalu kita membangun satu kebijaksanaan untuk mulai menghargai menghargai kelebihan kita dan memahami kekurangan kita. Lalu mulai pelan-pelan, pelan-pelan memahami kekurangan pasangan kita dan menghargai kelebihannya. Lalu mulai membuat segala sesuatu lebih baik. Ketika rumah ibu kotor, ya bersihkan. Ketika piring kotor, cuci. Nanti ibu akan lihat semuanya menjadi lebih baik. Kayak gitu. Baik, Pak. What you Terima kasih. are say itu menjelaskan bahwa ibu kurang meditasi. Oh, yang barusan. Iya, Enggak, pengertian saya itu begitu, Pak. Maksudnya, setidak apa, prevention ya. Jadi, iya. ya kita memang tidak Oh, bisa itu semua itu tadi, kehendak Tuhan begitu, tapi kan, oh, eee, ya ibu berarti coba, sorry saya potong. Ibu coba gimana? tantang diri ibu untuk bermeditasi setengah jam per hari, tingkatkan terus sampai 1 jam per hari, dan ibu akan sadari bahwa pemahaman ibu, pengertian ibu itu berubah. Tapi basicnya tetap meditasi, Bu. Basicnya, basicnya meditasi. Hmm, nanti ya bersama dengan itu ya, yaitu eh, yang paling berbahagia dari Zoom kita adalah saya hanya mengatakan sesuatu yang yang apa ya, sebagai karma harus didengar oleh Bapak Ibu, dan saya tidak mengatakan hal yang lain. Itu yang paling baik sebenarnya. Selebihnya ya itu selebihnya ya berada dalam ketulusan aja gitu. Dan yang paling penting kan, what do I feel when I'm saying this to you all gitu. Apa yang saya rasakan pada saat saya mengatakan apapun pada Bapak Ibu semua. Itu yang paling penting. Dan apakah saya merasa semakin hening atau saya merasa semakin apa gitu. Kayak gitu sih. Eh, Nanti seluruh pemahaman akan membawa kita untuk lebih banyak meditasi dan lebih banyak meditasi lagi. Tapi kalau Bapak Ibu sudah bisa mengkat langsung, Bapak Ibu sudah bisa meditasi lebih banyak, semua pemahaman akan Bapak Ibu dapatkan. Semua pemahaman. Iya, sesuatu yang seperti ini Pak Yohanes. Yeah, so, yeah, so. Lalu Pak Yohanes bisa berhenti sebentar untuk sekedar memuji. Terima kasih Tuhan atas semua yang telah kau berikan padaku. Tarik nafas, keluar. Lalu hitung berapa ratus kali atau berapa 1000 kali Bapak mengucapkan kata Yesus. Itu akan menjadi, kalau Pak Yohanes pernah membaca satu buku itu, Doa Tak Kunjung Putus, itu buku itu bagus sekali, menceritakan seorang mistik Kristen yang berdoa Yesus, mengulang-ulang nama Yesus ribuan kali satu hari. Kalau ada kata saya yang salah dan tidak berkenan, saya minta maaf ya Bapak Ibu ya. Saya rasa sampai sini aja. Terima kasih atas semuanya. Oke, Eh, terima kasih. Nanti audio dan videonya akan saya taruh di grup ya.
Terima kasih Bapak Ibu atas semuanya. Terima kasih teman-teman. Namaste. Teman-teman. Terima kasih teman-teman. Sharing-sharingnya Pak Toyo. Oh iya, silakan Pak.